Hai semuanya, apa kabar? Dari daerah pesisir, Rios Channel hadir untuk menemani teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membuat bolu batik lipat isi fla vanila susu. Bolunya ini benar-benar lembut. Untuk flanya, susunya benar-benar terasa. Bentuknya pun cantik. Kue bolu batik lipat ini bisa teman-teman sajikan pada saat arisan, acara keluarga, atau acara-acara penting lainnya. Cara membuatnya juga tidak begitu sulit. Bahan-bahan yang digunakan pun mudah untuk didapatkan. Simak videonya hingga selesai, karena di akhir video nanti saya akan memberikan tips yang mungkin berguna untuk teman-teman. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Di sini saya mempersiapkan cetakan untuk membuat bolu batik lipatnya terlebih dahulu. Banyaknya cetakan yang akan saya gunakan di sini adalah 15 buah. Olesi cetakan dengan menggunakan margarin. Olesi secara merata. Cetakan ini saya pakai penutup cup seperti ini yang ukurannya 200 ml. Berikutnya, siapkan panci kukusan yang sudah diisi air. Panaskan dengan menggunakan api sedang. Pastikan penutup pancinya sudah dilapisi oleh serbet atau kain bersih. Setelah dari panci, sekarang saya mempersiapkan wadah atau baskom. Dan juga baling-baling mixer. Pastikan keduanya ini dalam keadaan bersih dan kering. Jika wadah dan baling-baling mixernya teman-teman sering gunakan untuk mengocok margarin, sebaiknya keduanya direndam dulu dengan air panas untuk jaga-jaga agar tidak ada sisa minyak yang tertinggal. Sebelumnya, wadah dan baling-baling mixer punya saya ini sudah saya rendam dengan air panas dan saya keringkan. 180 gram gula pasir atau setara dengan 12 sendok makan. 12 sendok makannya cembung seperti ini. Tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. 5 butir telur, pastikan telurnya dalam kondisi baik dan suhu ruang. 1/4 sendok teh garam, kira-kira setengah sendok makan esens vanili. Teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk, gunakan secukupnya atau kurang lebih 1/4 sendok teh. Setengah sendok makan XP, teman-teman bisa menggunakan ovalet atau TBM juga. Selanjutnya, gula dan telurnya ini dimixer dengan kecepatan tinggi. Dikocok hingga mengembang, tipis, kental, dan meninggalkan jejak seperti ini. Selanjutnya, matikan mixer. 180 gram tepung terigu atau setara dengan 18 sendok makan cembung seperti ini. Di sini saya menggunakan tepung terigu dengan pro sedang. Masukkan. Sebelum dimixer kembali, sebaiknya diaduk terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang berterbangan. Kemudian dikocok kembali dengan menggunakan kecepatan rendah hingga adonannya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kemudian matikan mixer. Saya rapikan adonannya terlebih dahulu dengan menggunakan spatula. Selanjutnya, saya buat pasta coklat. 1 sendok makan coklat bubuk. Beri air panas secukupnya. Jangan langsung banyak. Kemudian diaduk hingga membentuk pasta coklat. Kemudian ambil 3 sendok makan adonan putih. Diaduk kembali hingga tercampur rata. Adonan coklat ini akan saya gunakan sebagai motif bolu batik lipat.
Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian disisihkan dulu. Ambil cetakan yang sudah disiapkan di awal tadi. Ambil 1 sendok makan adonan putih. Lalu dituangkan di cetakannya 1 sendok makan saja teman-teman, jangan terlalu banyak, takutnya nanti dia ketebalan. Ditipiskan. Selanjutnya beri motif. Di sini saya menggunakan tusuk sate. Teman-teman bisa menggunakan lidi atau tusuk gigi. Untuk motifnya disesuaikan dengan selera dan kreativitas teman-teman. Jika adonan bolu batiknya sudah diberi motif seperti ini, selanjutnya kukus adonan bolu batik lipat. Pastikan air di dalam panci sudah mendidih. Kemudian ditutup. Saya akan kukus ini bolu batik lipatnya selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan bolu batik dari panci kukusan. Tanda apabila bolu batiknya sudah matang itu, di pinggiran cetakan ini dia sudah berongga teman-teman. Ini ada bolu batik yang sudah matang. Saya lepaskan dari cetakannya. Seperti ini teman-teman. Bolu batik ini dilepaskan dari cetakannya dalam keadaan hangat. Olesi kembali cetakan bolu batik. Sekarang saya akan membuat fla vanila susu. Siapkan panci untuk memasak. 100 gram tepung maizena atau setara dengan 7 sendok makan. Sendok makannya cembung seperti ini. Selanjutnya 70 gram tepung terigu atau setara dengan 7 sendok makan cembung tepung terigu. 5 sendok makan gula pasir. 1/4 sendok makan garam. Berikutnya 750 ml air putih. Masukkan secara bertahap. Ini saya masukkan sedikit dulu, saya aduk-aduk agar dia mudah tercampur rata.
Tambahkan lagi. Aduk kembali. Ini airnya sudah masukkan semuanya. Setengah kaleng susu kental manis. Setengah sendok teh vanili cair. Kemudian diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang bergerindil atau mengendap. Selanjutnya, masak adonan fla dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar tidak ada bahan yang mengendap. Kalau ada yang mengendap, takutnya nanti gosong. Fla vanila susunya sudah mulai mengental, terus diaduk hingga flanya mengental, memadat, dan meletup-letup seperti ini. Dan panci yang berisi fla vanila susu akan saya pindahkan dari kompor. Fla vanila susu ini masih ada di dalam panci, tampak masih beruap. Ambil 1 lembar bolu batik lipat, 1 sendok makan fla vanila susu, letakkan di bagian tengahnya. Kemudian tipiskan ke pinggir. Bagian tengahnya ini lebih tebal daripada pinggirnya. Kemudian ditipiskan seperti ini. Lalu dilipat seperti kita membuat pastel. Dirapikan. Jadinya seperti ini, teman-teman. Tadi saya lupa mengingatkan kepada teman-teman, sebelum fla vanila susunya diangkat, sebaiknya teman-teman cek rasa terlebih dahulu. Apabila kurang manis, teman-teman bisa menambahkan gula sesuai dengan selera teman-teman. Ini dia bolu batik lipat isi fla vanila susu. Saatnya icip-icip. Rasanya enak, bolunya lembut, fla vanila susunya, rasa susunya dominan, benar-benar enak, manisnya pas, gurihnya juga dapat. Tips dari saya, jika teman-teman hendak membuat bolu batik ini dalam jumlah yang banyak, sebaiknya buat per 1 resep. Bisa juga sih teman-teman membuatnya 2 atau 3 resep. Yang penting teman-teman memiliki cetakan yang banyak, kemudian ada tenaga kerja yang memadai, dan juga memiliki panci kukusan yang besar. Fla vanila susunya juga sebaiknya dibuat setelah bolu batiknya selesai dibuat. Sebaiknya fla vanilanya dibuat per 1 resep, karena flanya diolesi di bolu batiknya harus dalam keadaan panas. Kalau dalam keadaan dingin, jadinya nanti dia sudah memadat dan hasilnya tidak bagus. Dalam pembuatan flanya tadi saya tidak menggunakan margarin, karena biasanya setelah dingin, flanya dia akan terpisah dengan bolu batik lipatnya. Satu resep ini saya bisa mendapatkan 32 buah bolu batik lipat. Ada satu yang dia rusak, ininya dia pecah. Kalau pecah begini biasanya tuh karena kulitnya dia agak tebal. Patut dicoba di rumah, cara membuatnya tidak begitu sulit. Bahan yang digunakan juga sama seperti membuat bolu-bolu pada umumnya. Terima kasih sudah menonton video Real hingga selesai. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Real berikutnya.